Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita diberi anugerah berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita semua masih berkesempatan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran di SMA Arjasa secara daring. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang menuntun kita semuanya, khususnya umat Islam, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-terang dengan agama Islam. Baik, untuk kali ini kita pertemuan yang pertama akan membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, yaitu pada KD 3.1 menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Surat At-Taubah ayat 105. Serta hadis-hadis terkait tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah meyakini bahwasannya kompetisi dalam kebaikan adalah ajaran agama Islam. Yang kedua, membaca dengan lancar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Menganalisis tajwid dan makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan yang keempat, menunjukkan sikap berkompetisi dalam kebaikan sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Berikut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Saya akan membacakan dan nanti saya berharap setiap siswa-siswi juga ikut membacanya. Karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk menghafal atau membaca Quran Surat Al-Ma'idah yang direkam menggunakan handphone atau lain sebagainya yang kemudian dikirim melalui Google Classroom atau WhatsApp. Oke, untuk lebih singkatnya saya akan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Sadaqallahul Azim. Berikut saya bacakan artinya, yaitu arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang saya kutip dari Quran terjemah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah
tidak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan itu. Berikut adapun asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu mengenai adanya penyelewengan dan tidak menyembunyikan kebenaran ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini menyembunyikan ajaran yang benar dan menggantinya sesuai kepentingan mereka. Jadi seperti itu mengenai sebab-sebab turunnya ayat 48 dari Quran Surat Al-Ma'idah, yaitu mengenai umat-umat terdahulu yang menyembunyikan kebenaran ajaran-ajarannya atau menyembunyikan kebenaran ajaran-ajaran Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, sehingga Allah membenarkan atau meluruskan kembali dengan ajaran Islam yang ditandai dengan di antaranya Quran surat ayat Al-Maidah ayat 48 ini yang menerangkan bahwasanya Islam itu membenarkan ajaran-ajaran terdahulu yang telah diselewengkan oleh umat-umatnya sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi dengan alasan tersebut di atas, maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 bahwasanya Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran, yakni membenarkan, memelihara, dan menyempurnakan kitab-kitab Allah SWT yang telah diturunkan sebelumnya, yang belum diselewengkan atau disembunyikan isinya, lalu diganti dengan ayat-ayat rekaan dan khayalan sesuai kepentingan segelintir orang. Jadi seperti itu kurang lebihnya mengenai Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Oke, berikutnya kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Tentunya ada banyak sekali hukum-hukum tajwid yang ada di dalam satu ayat saja Quran Al-Maidah ayat 48, karena ayat ini cukup panjang. Jadi langsung saja kita uraikan. Yang pertama pada lafaz anzala. Lafaz anzala ini ada hukum bacaan ikhfa atau kita kenal dengan ikhfa hakiki, di mana ada nun sukun bertemu dengan huruf za. Kemudian pada lafaz tilaka ada hukum bacaan matayin. Mengapa dikatakan matayin? Karena ada fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian Alkitab, di sana ada alif lam komariah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya jelas atau terang. Dan juga di sana sebetulnya ada hukum bacaan matobi'i karena ada alif fathah yang bertemu dengan alif pada huruf ta, yaitu tabah. Kemudian kolima, mohon maaf, itu kofnya ada fathah tanwin ya, kolima. Maka dibaca itu bila guna karena fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Ma-nya juga sebetulnya itu adalah hukum bacaan matobi karena ada alif bertemu dengan huruf fathah, harokat fathah. Kemudian baina itu ada mad layin karena ada fathah bertemu dengan ya. Kemudian yadaihi ada mad lain juga karena ada fathah bertemu ya. Kemudian minal kitabi sebagaimana sebelumnya pada lafaz alkitab itu ada alif lam komariah. Kemudian ada juga mad tabi'i. Kemudian wa muhaiminan itu ada mad lain karena ada fathah bertemu dengan ya. Kemudian nan alaihi di situ ada idhar halqi.
atau karena ada fathah tanwin bertemu dengan ain, kemudian alaihi itu ada fathah bertemu dengan ya, hukum bacaannya adalah mad lain. Kemudian hukum baini. Di situ ada ikhfa syafawi, ada hukum bacaan mim bersyafawi karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, huruf ba ya betul. Ini ada ikhfa syafawi saja karena bukan idghar syafawi ya, karena ada mim bertemu dengan huruf ba. Mungkin itu ada lafaz lagi sebelumnya di mana ada mim atau setelahnya ada mim temu huruf selain huruf mim atau ba sehingga dikatakan sebagai idghar syafawi. Bainahum di situ ada mad lain karena ada fathah bertemu dengan apa sih? Fathah bertemu dengan ya, kemudian anzala itu sebenarnya kalau disambung bainahum anzala di situ ada mim sukun bertemu dengan alif atau hamzah, maka di situ ada hukum bacaan juga, namun kita tidak menyambungnya. Kita memotongnya pada satu kata anzala, di situ ada fathah bertemu dengan nun sukun, maka dibaca ikhfa hakiki. Lam tafkhim pada lafaz Allah, hum amma, itu ada idhar syafawi. Idhar syafawi kok ada dua idhar syafawinya. Jadi ada mim sukun bertemu dengan ain. Nah, di sini ada idhar syafawi. Minal haqq ada alif lam komariah karena ada alif lam atau al bertemu dengan huruf kaf. Likullin ja'alna di situ ada ikhfa hakiki karena ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf sim. Minkum ada ikhfa hakiki juga dan sukun bertemu kaf. Kemudian idhar syafawi di sini ada huruf sebetulnya namun hilang karena tidak terkopas dengan sempurna. Di sini ada mim sukun bertemu dengan shin. Maka dibaca idhar syafawi. Syir atau di sini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca idgham bi gunnah wa minha. Ini ada idhar halqi karena ada sukun bertemu dengan ha. Kemudian ha ini sendiri ini juga sebetulnya bacaan matobi. Kenapa matobi? Karena ada fathah dan juga alif. Di sini ada idgham biguna yang menandakan adanya tanwin atau fathah tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian nomor 22 ada walau, ini mad layin karena ada fathah bertemu dengan wawu. Sa'a ini wajib atau mad tabi'i karena ada sebetulnya bukan ya. Ada fathah dan alif, namun di sini ada huruf hamzah. Jadi bisa katakan ya mad jaiz mutasil dalam satu kata nyambung. Ada huruf mad kemudian bertemu dengan huruf hamzah atau alif itu namanya biasanya mad jaiz ya. Kemudian Allah di sini lam tafkhim la ja'alakum di sini ada idhar syafawi karena huruf sukun bertemu dengan huruf alif. Ummatau di sini ada guna musyayadah. Kenapa guna? Karena ada huruf mim bertasjid. Jadi bacaan gunah itu adalah ketika ada mim atau nun yang bertasjid maka disebut sebagai gunah musyayadah. Kemudian nomor 27 umatan wahidan. Sama seperti sebelumnya di sini juga umatan, lafaz umatan. Kemudian walakin ada tahu walakin ada idgham biguna ada tanwin ketemu dengan wawu. Walakin liyabluwannakum liyabluwakum mohon maaf bukan liyabluwannakum. Di sini ada nun sukun bertemu dengan lam dan juga ada ba sukun.
nun sukun bertemu dengan lam, ini adalah idgham bila gunah. Kemudian ada ba sukun, ini adalah qalqalah sugro karena berada di dalam atau di tengah sebuah kalimat atau kata. Kemudian liyabluwakum, ini qalqalah sugro sebagaimana sebelumnya. Kum fihi, ini ada idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ini masih banyak sekali tentang hukum tajwid. Mungkin nanti bisa diurai sendiri atau dipelajari sendiri. Saya hanya membacakan sekilas saja. Ini adalah fatma ata dan majais. Yaitu di sini ada huruf mat yang kemudian bertemu dengan alif. Ini karena ma'ata ini adalah dua lafaz yang memiliki arti masing-masing atau dua kata yang memiliki arti masing-masing, maka dikatakan sebagai majais munfasil, terpisah. Kumfa ini ada ajar syafawi, kemudian al khairah ada alif lam, kemaria al khairat sama juga atau sebelumnya ilallah ini ada lafaz Allah, ada lafaz artinya lam tafkim atau alif lam jalalah. Marji'ukum jami'a, di sini ada mim sukun bertemu dengan jim, ada kasrah bertemu dengan ya, maka di sini ada dua hukum bacaan, yaitu yang pertama hukum bacaan mim idhar safawi dan juga mat tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya sukun. Jami'an fayunabbi'ukum sama sebagai sebelumnya yaitu ada kasrah bertemu ya, kemudian an fayunabbi'ukum di sini ada fathah tanwin bertemu dengan fa, maka ifa hakiki. Fayunabbi'ukum bima, di sini ada mim bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya adalah ifa safawi. Kungtum, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta, ifa hakiki. Kungtum fihi, di sini ada nun sukun bertemu ta sebagai lafaz sebelumnya, dan juga ada mim sukun bertemu fa, dan juga ada kasrah bertemu ya. Jadi cukup banyak sekali sebetulnya hukum bacaannya. Silakan dirikan sendiri sebagaimana sebelumnya sudah ada juga contohnya. Takhtalifun, ini mat arid li sukun karena berada pada akhir satu ayat atau ketika kita berhenti membaca satu ayat atau ketika sukun. Ada mat seperti ini namanya mat arid li sukun. Oke, berikutnya mengenai sedikit penafsiran atau penafsiran yang saya kutip juga dari penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Pada ayat yang lalu, Allah telah menerangkan tentang diturunkannya Taurat dan Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya serta adanya kewajiban bagi umat manusia untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan kami selanjutnya telah pula menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sebagai nabi terakhir dengan membawa kebenaran yang hakiki, yang membenarkan sebagai dari isi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini ada yang membenarkan sebagian isi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Berdasarkan tafsir ini, maka kita ketahui tidak semuanya kitab-kitab terdahulu itu dimanipulasi atau dirubah, melainkan ada sedikit saja yang masih bersifat asli atau orisinil. Nah, namun karena memang tercemar dengan pemikiran-pemikiran mereka sesuai sekehendak hati mereka, maka diturunkanlah kitab berikutnya yang membenarkan ajaran-ajaran tersebut. Yaitu kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjaganya dari penyimpangan atau pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri. Maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut ketetapan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah itu, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan keinginan nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Apakah kebenaran itu? Yaitu kitab suci Al-Quran. Ketahuilah bahwasannya untuk siapa umat di antara kamu, di mana saja mereka berada, kami berikan aturan bagi mereka masing-masing dan jalan yang terang sesuai dengan keadaannya.
Kalau Allah menghendaki sesuai dengan kehendaknya, niscaya kamu semua akan dijadikannya sebagai satu umat saja. Tetapi Allah berkehendak lain, yaitu ingin menguji kamu tetap terhadap karunia dan semua nikmat yang telah diberikannya kepadamu. Maka sebagai jawaban dari semua rahmat yang akan itu, berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Jadi di sini ada keterangan menerangkan bahwasanya Allah itu bisa menjadikan eh, manusia seluruh dunia ini menjadi satu komando atau satu umat saja, misalnya Islam saja atau yang lainnya saja. Jadi satu komando, satu apa ya, satu ajaran dan sebagainya. Namun Allah tidak menjadikannya demikian. Mengapa? Karena supaya manusia itu mengetahui atau bisa apa ya mempelajari tentang karunia karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau atas dasar perbedaan baik suku, agama, ras dan budaya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Ketahuilah bahwasanya hanya kepada Allah saja kamu semua akan kembali. Lalu pada saat itu akan diberitahukannya kepadamu apa saja yang dahulu pernah kamu perselisihkan pada saat menjalani kehidupan di dunia selanjutnya. Ingatlah, wahai Nabi Muhammad, ketika orang-orang Yahudi mengajukan persoalan di antara mereka dan mengharapkan keputusanmu, maka tetapkanlah sesuai aturan dan kehendak kau memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka menurut apa yang diberikan Allah sebagaimana yang telah sebagai terhadap sebagian yang telah yang terdapat dalam Taurat dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka yang menyebabkan kezaliman terhadap sebagian yang lain. Jadi di sini ada sebuah fenomena di mana kaum Yahudi itu meminta sebuah keputusan dari Nabi Muhammad, yaitu di mana Yahudi itu adalah umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang memiliki kitab Taurat. Namun pada tafsir ini ada pada ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika umat terdahulu dan dalam hal ini diwakili atau dilakukan oleh umat Yahudi, maka yang digunakan sebagai referensi keputusan atau dasar pengambilan keputusan adalah ajaran yang terbaru, yaitu ajaran Islam dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak boleh mengambil keputusan dengan mengambil referensi kitab Taurat yang dalam tanda kutip telah diselewengkan oleh umat-umat terdahulu, yaitu umat Yahudi pada saat itu, maka bisa dikatakan ini Al-Quran atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berfungsi sebagai pembenar atau meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Karena itu hati-hati dan waspadalah terhadap sikap dan perkataan mereka. Jangan sampai mereka berhasil memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Quran yang berisi petunjuk yang lurus. Jika mereka berpaling dari hukum yang ditetapkan yang telah diturunkan Allah dan tidak mau mengikutinya, maka ketahuilah bahwa dengan keadaan itu sesungguhnya Allah berkehendak untuk menimbangkan musibah sebagai peringatan kepada mereka yang disebabkan oleh sebagian dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Itulah pelajaran dari ujian bagi mereka, namun sesungguhnya banyak manusia tidak menyadarinya. Sehingga mereka itu adalah termasuk sebagai orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang telah melakukan yaitu yang mereka yang tidak melaksanakan ajaran yang diimaninya. Dari demikian panjang uraian tersebut dapat kita sedikit simpulkan, mungkin kurang lebih inilah isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu satu, kita harus memahami bahwa Al-Quran adalah kitab orang Islam yang membenarkan pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kita harus memahami bahwa Al-Quran adalah sumber hukum untuk seluruh manusia
Yang ketiga, kita harus memahami bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Yang keempat, kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana atau apa sih berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam arti sederhana, kita harus melakukan kebaikan demi kebaikan pada setiap saat, pada setiap waktu, kepada siapapun dan dimanapun kita harus melakukan kebaikan. Itulah yang dikatakan sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan sebuah kompetisi tentang perlombaan mencari juara siapa yang baik atau siapa yang tidak baik. Maksud berlomba-lomba di sini tidak seperti itu. Tapi terus-menerus atau secara kontinu setiap orang atau setiap individu itu berusaha untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun umat manusia pada umumnya. Kita harus memahami bahwa segala urusan yang dihadapi manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk manusia itu sendiri. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di grup WA. Pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan tadi, silakan tulis di grup WA saja. Kemudian instruksi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah saya harapkan semuanya menonton video ini karena nanti ada juga mungkin yang mau mengkoreksi mengenai apa yang setelah saya terangkan. Di dalamnya jika ada kesalahan silahkan eh, tulis di komentar di video ini di YouTube atau melalui grup WA atau secara pribadi silahkan. Jadi saya membuka diri untuk mendapatkan saran maupun kritik dari semuanya. Kemudian setelah itu, setelah menonton video, saya harapkan kalian mendownload file PDF yang ada di bawah juga bawah ini. Untuk apa? Nanti kalian bisa membacanya sebagai tambahan referensi. Setelah menonton video dan membaca file tersebut, saya harapkan nanti kalian bisa mengerjakan atau menyelesaikan uji kompetensi yang sudah disediakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.